Sidang ke-14 kasus penodaan agama dengan terdakwa Basuki Cahayapurnama siang ini masih digelar di Gedung Kementerian Pertanian, Jakarta Selatan. Untuk informasi selanjutnya kita akan tanyakan ke Putri Lukman. Putri, bagaimana jalannya kesaksian di persidangan kali ini? Ya, ini dua saksi fakta yang sudah didengarkan keterangannya oleh Majelis Hakim, JPU, dan juga penasihat hukum dalam sidang ke-14 kasus dugaan penistaan agama dengan terdakwa Basuki Cahayapurnama sudah selesai didengarkan keterangannya. Dua saksi fakta yang dihadirkan oleh penasihat hukum untuk meringankan Ahok dalam kasus dugaan penistaan agama. Yang pertama adalah Juhri yang merupakan PNS dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Juhri merupakan mantan Panwaslu Kabupaten Belitung yang sempat tadi diajukan beberapa pertanyaan baik dari Majelis Hakim, JPU, dan juga penasihat hukum. Ada beberapa kutipan atau pernyataan yang sempat kami dengarkan dari pernyataan Juhri yang mengatakan bahwa saat ia menjabat sebagai ketua Panwaslu sebenarnya sempat banyak sekali beredar selebaran-selebaran dengan mengandung isu sara, tidak hanya berisikan mengenai surat Al-Maidah ayat 51 namun juga beberapa surat lainnya. Dan dalam surat selebaran yang disebarkan setiap ada pemilihan kepala daerah di Kabupaten Belitung bukan hanya karena ada dari beberapa calon merupakan non-muslim sehingga keluar selebaran untuk tidak memilih pemimpin yang tidak seakidah. Ini juga muncul selebaran di beberapa tempat di Kabupaten Belitung ketika ada pemilihan kepala daerah. Beberapa tempat diantaranya di masjid, kemudian di masyarakat dan di beberapa tempat lainnya. Juhri juga mengatakan saat ditanya oleh Majelis Hakim dan juga JPU mengatakan bahwa saat Gus Dur datang ke Kabupaten Belitung untuk mendampingi masa kampanye Ahok ketika pemilihan Gubernur Belitung saat itu, Gus Dur juga memberikan pernyataan kepada masyarakat bahwa tidak ada hubungannya agama dengan politik dan memilih gubernur tidak harus berdasarkan agama. Kemudian juga dari pernyataan Gus Dur yang sempat dikatakan oleh Juhri bahwa tidak berarti ketika masyarakat memilih Ahok berarti akan mengikuti agama Ahok karena tidak ada hubungannya antara agama dengan politik. Selain itu Juhri juga mengatakan bahwa sebenarnya isu sara ini sudah muncul dalam pemilihan kepala daerah baik di Kabupaten Belitung ketika Ahok dalam pemilihan masa bupati dan juga ketika pemilihan gubernur. Saksi kedua yang didengarkan keterangannya oleh Majelis Hakim, JPU, dan juga kuasa hukum adalah Suyatno. Suyatno ini bekerja sebagai driver setiap kali Ahok kembali pulang ke Bangka Belitung dan tidak banyak sebenarnya keterangan yang digali dari Suyatno karena hanya sekitar setengah jam saja tadi Suyatno didengarkan keterangannya atau kesaksiannya oleh Majelis Hakim dan juga JPU serta penasihat hukum yang tadi bisa kami dengarkan dari pernyataan Suyatno mengatakan bahwa sebenarnya isu sara ini juga sudah menyerang Ahok sejak dulu, sejak Ahok mencoba atau memasuki pemilihan bupati kemudian juga pemilihan gubernur. Nanti saksi ketiga yang akan didengarkan keterangannya adalah bernama Fajrun. Fajrun merupakan teman Ahok semasa sekolah dasar yang juga akan didengarkan keterangannya atau kesaksiannya oleh JPU, penasihat hukum dan juga Majelis Hakim untuk meringankan Ahok dalam kasus dugaan penistaan agama. Jika nanti masih ada waktu, tadi juga sudah dibicarakan antara penasihat hukum dengan Majelis Hakim akan ada satu ahli hukum pidana yang rencananya akan dihadirkan adalah Edward Umar yang merupakan ahli hukum pidana dari Universitas Gadjah Mada. Usai tiga saksi ahli fakta ini dihadirkan atau didengarkan keterangannya oleh Majelis Hakim, JPU, dan juga penasihat hukum. Dan berikut adalah pernyataan dari Juhri yang merupakan saksi pertama yang didengarkan keterangannya. Bahwa di Kabupaten Belitung khususnya memang setelah terjadi ya juga ya semacam upaya untuk menggunakan isu sara ya yang menggunakan selebaran-selebaran termasuk ya ceramah-ceramah agama di masjid-masjid yang ditujukan kepada pasangan calon yang non-muslim. Yang dalam hal ini adalah ya pada saat itu Pak Basuki Cahayapurnama nomor urut 3 itu adalah salah satunya adalah calon gubernur yang memang non-muslim. Nah, Ani. Ya Putri, bagaimana kondisi di luar gedung persidangan saat ini?
Ini kondisi di luar gedung persidangan Kementerian Pertanian merupakan lokasi dari sidang penistaan agama dengan terdakwa Basuki Cahayapurnama atau Ahok. Sama seperti sidang-sidang sebelumnya, massa yang kontra dan pro Ahok sudah tiba di depan gedung Kementerian Pertanian sejak pukul 9 waktu Indonesia Barat untuk mengawal bagaimana jalannya sidang berlangsung. Dan jalanan tepat di depan gedung kementerian ini ditutup, ada rekayasa lalu lintas yang diberlakukan, serta ada tim siaga yang diamankan dari pihak polisi, Kodim, dan juga Lantas untuk mengamankan atau mengawal bagaimana jalannya massa menyampaikan aspirasi mereka terkait dengan sidang dari Basuki Cahayapurnama tentang kasus dugaan penistaan agama. Dan dari informasi yang kami terima dari pihak kepolisian mengatakan bahwa pengamanan 4 lapis juga diberlakukan sejak beberapa sidang yang lalu hingga hari ini pun. Ring pertama berada di dalam sidang, kemudian ring kedua berada di lingkungan Kementerian Pertanian, ring ketiga 3 dan 4 berada tepat di depan Kementerian Pertanian. Rekayasa lalu lintas ini diberlakukan bagi kendaraan yang akan melintas tepat di depan Kementerian Pertanian dan sesuai dengan ketetapan atau yang sudah dituliskan dalam undang-undang bahwa massa diperbolehkan menyampaikan orasinya hingga pukul 18 waktu Indonesia Barat atau ketika sidang Basuki Cahayapurnama ini selesai digelar, karena hingga saat ini kami masih bisa mendengar bagaimana orasi disampaikan oleh para massa baik dari pro maupun juga kontra Ahok terkait dengan kasus dugaan penistaan agama. Ani. Baik Putri, terima kasih banyak atas laporan Anda. Selamat kembali bertugas. Putri Lukman melaporkan langsung dari Gedung Kementerian Pertanian Jakarta.